Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Fasya Tiara Rahma Ayu dengan NIM J5 2022 0025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas revat fisiologi, yaitu tekanan darah dan nadi. Baik, di sini yang akan dibahas ada yang pertama yaitu siklus jantung, bunyi jantung, lalu tekanan darah, hubungan antara tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer, dan yang terakhir pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Baik, sebelumnya menjelaskan secara singkat, jantung terletak pada rongga torak dan sebagian besar terletak pada rongga torak sebelah kiri. Jantung terbagi dalam dua serambi atau atrium dan dua bilik atau ventrikel. Untuk sirkulasi darah sendiri, yang pertama ada atrium dextra menerima darah venus atau darah yang mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida dari bagian tubuh atas dan bawah masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu yang kedua, darah venus dari atrium dextra mengalir ke ventricle dextra melalui tricus pidalis. Tricus pidalis sendiri adalah lubang yang berkatup dengan bentuk 3 daun. Lalu yang ketiga, darah venus dari ventricle dextra menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonal yang mempunyai katup yang disebut katup semilunaris pulmonalis. Dan di paru-paru, darah venus dibersihkan, artinya karbon dioksida dari arah masuk alveoli paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui pernapasan. Sedangkan oksigen dari alveoli paru-paru masuk ke darah sehingga darah menjadi bersih kembali yang disebut darah arterial. Lalu yang terakhir ada darah arterial dalam atrium sinistra mengalir ke ventricle sinistra melalui lubang berkatup bernama mitral atau bikuspidal. Dan dari ventricle sinistra ini, darah arterial dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta yang mempunyai katup yang disebut katup semilunaris aortae. Katup-katup tersebut di atas berguna supaya darah tak akan mengalir kembali atau regurgitasi. Lalu kita masuk ke bunyi jantung. Bunyi jantung sendiri ada 3, yaitu yang pertama suara jantung 1. Ini dikarenakan bergetarnya kolom darah karena penutupan katup atrium ventrikuler atau katup mitral dan trikuspidal yang terjadi pada saat permulaan dari sistole jantung. Faktor yang mempengaruhi antara lain tegangnya chorda tendinea dan bergetarnya otot jantung. Lalu untuk faktor intensitas suara jantung adalah yang pertama kekuatan kontraksi ventrikel, di mana ini tergantung pada keadaan otot ventrikel. Lalu yang kedua ada kecepatan naiknya desakan ventrikel. Lalu yang ketiga, letak katup AV pada saat sistole ventrikel. Lalu yang terakhir, kondisi anatomis katup AV. Lalu untuk daerah auskultasinya sendiri, yang pertama itu ada pada ictus cordis. Lalu yang kedua ada pada ruang interkostal 4-5 kanan pada tepi sternum. Lalu untuk suara jantung yang kedua, ini terjadi karena bergetarnya kolom darah karena menutupnya katup aorta dan katup semilunaris pulmonalis, dan getaran ini diproyeksikan pada dinding torak dan ini terjadi pada akhir dari sistole jantung atau permulaan diastole. Faktor yang meningkatkan intensitas suara jantung 2 yaitu pertama ada hipertensi, lalu yang kedua ada aterosklerosis aorta yang sangat, lalu yang ketiga ada kelemahan bilik kiri, lalu yang keempat ada mitral stenosis, lalu yang kelima ada cor pulmonale kronika, dan yang terakhir ada kelainan jantung bawaan. Lalu untuk faktor yang melemahkan suara jantung 1 dan 2 ada yang pertama yaitu orang yang gemuk, lalu emfisema pada paru-paru, lalu ada perikarditis eksudativa, lalu yang terakhir ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Lalu untuk suara jantung 3 ini ada pada orang muda
yang sehat. Kadang-kadang dapat didengarkan suara jantung 3, yaitu terjadi pada sepertiga permulaan diastole. Ini sesuai dengan saat pengisian cepat ventricle, dan suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Lalu bising jantung atau kardiak murmur. Ini terjadi bila salah satu katup menyempit atau stenosis. Ini menyebabkan aliran darah yang turbulen. Juga pada katup yang tak dapat menutup dengan baik atau insufisiensi, maka dapat menimbulkan suara bising. Hal yang perlu diperhatikan pada waktu auskultasi antara lain, yang pertama adalah apakah bising tersebut terdengar pada waktu antara suara 1 dan 2, ini dinamakan bising sistole, tetapi terdengar pada waktu antara suara 2 dan 1, maka dinamakan bising diastole. Yang kedua, cara yang termudah untuk menentukan apakah bising tersebut sistole atau diastole adalah dengan membandingkan terdengarnya bising dengan saat terabanya iktus. Bila bising mulai bersamaan dengan iktus, maka bising tersebut adalah bising sistole. Lalu yang ketiga adalah menentukan lokalisasi bising yang terkeras. Lalu yang keempat, menentukan intensitas dari bising tersebut. Lalu ada juga fisiologis, ini terjadi bila cardiac output naik, misalnya oleh karena stenosis relatif. Lalu yang terakhir, patologis ini terjadi bukannya oleh karena cardiac output naik, tetapi oleh karena kelainan katup chorda tendineae, otot papiler, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke faktor intensitas bising. Intensitas bising ini tergantung pada yang pertama, yaitu kecepatan aliran darah. Lalu yang kedua itu ada pada cardiac output, lalu besar serambi dan bili, berat atau ringannya kelainan pada daun katup, chorda tendineae, otot papilare, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang belum diketahui. Untuk pembagian intensitas bising sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama bising derajat 1. Di sini amat sukar didengar kan dengan stetoskop dan baru terdengar bila dicari dengan teliti. Lalu yang kedua ada bising derajat 2. Ini sukar didengar dengan stetoskop tetapi lebih mudah didengar daripada derajat 1. Lalu ada bising derajat 3. Ini sudah mudah didengarkan. Lalu bising derajat 4, ini bising keras, derajat intensitas antara 3 dan 5. Lalu pada bising derajat 5, bising amat keras tetapi belum dapat terdengar bila stetoskop diangkat dari dinding dada. Lalu untuk yang bising derajat 6, bising paling amat keras, juga dapat didengar walaupun stetoskop tidak menyentuh dinding dada, tetapi jari-jari masih menyentuh dinding dada. Oke, kita masuk ke tekanan darah. Ada 2 macam tekanan darah, yaitu tekanan sistole dan tekanan diastole. Hal yang mempengaruhi tekanan darah itu yang pertama, ada pengaruh yang berasal dari jantung itu sendiri. Itu bagaimana kerja jantung tersebut, apakah ada kelainan jantung atau tidak. Lalu ada juga pengaruh dari luar jantung, misal umur, jenis kelamin, temperatur, sikap badan, kerja keras, dan lain-lain. Lalu untuk refleks yang mengatur tekanan darah itu ada 2, yaitu refleks presor dan refleks depresor. Untuk refleks presor sendiri yaitu refleks yang bertujuan untuk menaikkan tekanan darah. Reseptor dari refleks presor adalah sinus karotikus dan sinus aorticus. Lalu efektornya adalah otot-otot jantung. Lalu untuk refleks depresor yaitu suatu refleks untuk menurunkan tekanan darah. Reseptornya adalah sinus karotikus dan sinus aorticus. Saraf yang menghantarkan sama, sentrum juga sama. Lalu untuk macam pemeriksaan tekanan darah itu ada 2, yaitu secara direct dan indirect. Baik, untuk yang direct sendiri itu jarang dilakukan karena kurang praktis dan sukar, yaitu dengan membuka arteri dan masukkan ke dalam arteri menuju jantung dan perifer, sedang kaki yang lain dihubungkan dengan manometer. Lalu yang secara indirect itu meskipun dengan tidak memberi hasil yang mutlak benar dan tepat, tapi dapat kita pergunakan dalam klinik dengan memberi penilaian nisbi pada hasil-hasil pengukur itu.
Artinya kita dapat membandingkan tekanan darah dari penderita dengan tekanan darah dari orang yang normal. Untuk cara kerjanya sendiri ada dua, yaitu yang pertama palpatoir. Di sini caranya dengan yang pertama probandus tidur telentang. Pada lengan atas dipasang manset Livarocky dengan rapi. Lalu rabalah nadi radialis dengan jari-jari tangan kanan sampai terasa denyut nadi yang pasti. Lalu yang ketiga, katup jarum kita tutup sampai rapat, bola karet dipegang dengan tangan kiri dan dipompa sampai pulsus radialis hilang. Lalu yang keempat, katup dibuka sedemikian rupa sehingga udara keluar perlahan-lahan. Lalu yang terakhir, bacalah tekanan manometer pada waktu teraba, denyut nadi lemah yang pertama pada pergelangan tangan. Maka manometer itu menunjukkan tekanan sistole. Lalu untuk yang kedua, cara kerja auskultoir atau Korkov. Caranya yang pertama adalah probandus tidur telentang dan manset Livarocky dipasang di lengan atas. Lalu tempatkanlah corong stetoskop pada arteria brachialis tepat di bawah manset. Lalu yang kedua, bola karet dipompa sampai pulsus nadi radialis hilang, kurang lebih 200 mmHg. Lalu dengan perlahan-lahan manset dibocorkan sehingga pada suatu saat mulai terdengarlah suara-suara. Nah, suara-suara yang dimaksud itu bisa dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama ada fase 1, yaitu suara gelombang nadi yang pertama yang melalui manset menyerupai suara pertama jantung yang lemah. Lalu fase kedua, suara itu menjadi lebih keras dan diikuti oleh desingan seperti tiupan. Lalu pada fase 3, suara menjadi maksimal dan desingan mulai hilang. Lalu pada fase 4, sekoyong-koyong suara menjadi kurang jelas, menjadi suara tertutup. Ini pada fase 4 atau disebut muffing sound. Lalu pada fase 5 suara menghilang. Nah, yang disebut tekanan sistole di sini itu yang dimaksud adalah suara pada fase 1 dan yang disebut diastole adalah fase keempat. Lalu untuk hubungan tekanan darah, curah jantung dan resistensi perifer, ini adalah yang pertama tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer atau tahanan perifer. Lalu tekanan darah sama dengan cardiac output dikali tahanan perifer. Oke, untuk pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Tata cara untuk pengukuran tekanan darah, yang pertama pemeriksa berdiri di sebelah kanan probandus, lalu yang kedua probandus buka baju dalam keadaan terlentang, lalu yang ketiga letakkan corong stetoskop pada icrus cordis, lalu yang keempat letakkan corong stetoskop pada ruang interkostae 2 kanan pada ruang interkostae 4-5 kanan pada tepi dari sternum. Pada tempat ini akan terdengar suara katup trikuspidal dengan jelas. Yang kelima, letakkan corong stetoskop pada ruang interkostae 2 kanan pada tepi dari sternum. Pada tempat ini akan terdengar suara katup semilunaris aorta dengan jelas. Yang keenam, letakkan corong stetoskop pada ruang interkostalis 2 kiri pada tepi dari sternum. Pada tempat ini akan terdengar suara katup semilunaris dengan jelas. Yang ketujuh, suara katup mitral dapat didengar juga pada ruang interkostae 3 pada tepi dari sternum, meskipun tidak jelas seperti pada icrus cordis. Lalu yang ke-8, waktu mendengarkan suara-suara tersebut di atas, perhatikan juga apakah yang pertama, suara jantung tersebut ritmik atau teratur, lalu yang kedua ada bising murmur, dan bising itu termasuk bising sistole atau diastole, lalu yang ketiga adanya kelainan-kelainan suara jantung lainnya. Untuk tata cara pengukuran denyut nadi sendiri, yang pertama, pemeriksa berdiri di sebelah kanan dari probandus, yang kedua memegang tangan probandus dengan tangan kiri, lalu yang ketiga cari arteri radialis dan gunakan telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk pemeriksaan palpasi nadi. Nah, pada pemeriksaan atau pengukuran denyut nadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama frekuensi nadi, lalu yang kedua irama nadi atau ritme, yang ketiga pengisian, yang keempat gelombang nadi, yang kelima apakah nadinya equal atau non equal, dan yang keenam kemudian bandingkan nadi kanan dan kiri, lalu yang ketujuh keadaan dinding pembuluh darah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya informasi ataupun adanya kemungkinan salah informasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.